Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para asatiz yang berhadir di tempat kediaman kami ini. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah. Semoga di sore yang berbahagia ini, aktivitas kita ini, kajian kita ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pertemuan kita ini, kajian kita ini, kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para asatidz semuanya, kita bahas di sini adalah tentang kitab Bidayatul Mujtahid yang membahas lebih spesifik tentang ilmu fikih atau hukum-hukum dalam agama Islam. Tentunya sudah hadir bersama kita di sini Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Aflah Hagan Hasibuan dan juga rekan-rekan semuanya. Semoga ini rencana akan kita tamatkan, walaupun nanti setelah kajian ini akan kita diskusikan berapa kali pertemuannya dan bagaimana tata cara teknisnya. Dan semoga kajian kita ini juga menambah ilmu, baik yang berhadir di sini ataupun kawan-kawan di luar sana, termasuk juga Ustaz Ridho yang di sana. Semoga kita juga mengikuti dan memahami apa maksud dari kajian kita tersebut. Kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perdana ini ya. Ini sekaligus opening ini dari majelis ilmu atau majelis taklim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh tadi, di sini kita membahas dalam memakai kitab Bidayatul Mujtahid. Ini kitab yang ditulis oleh Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini ulama asal Spanyol ini. Ibnu Rushd. Ya. Iya, dari Spanyol. Bukan dari Arab ya kan? Iya, dari tanah Spanyol. Mungkin tepatnya saya kurang tahu, mungkin di Cordoba ya. Tapi di sini nggak ada biodatanya. Mungkin nanti bisa kita cek. Inilah ngerinya nih Ibnu Rushd ini. Jadi dia ini sebenarnya bermazhab Malik. Jadi Imam Malik. Tetapi kitab Bidayatul Mujtahid ini kitab apa ini? Muqaranah. Kitab perbandingan mazhab ini, Ustaz Gatot. Jadi banyak pendapat-pendapat imam mazhab yang dimasukkan ke dalamnya, dituliskannya. Ya, kadang-kadang ada analisis beliau di dalamnya kan. Kitab Thaharati minal hadasi. Kira-kira gimana kita buat mengartikan ini? Kitab bersuci dari hadas. Nah, kitab bersuci dari hadas. Bisa. Ustaz Gatot gimana kira-kira? Ustaz Khairul? Ya, kitab bersuci dari hadas bisa, atau pembahasan bersuci dari hadas. Itu bisa juga ya. Fanaqulu, dari situ ya, fanaqulu. Maka kami mengatakan, kami yang di sini maksudnya itu adalah dari penulis dan ulama-ulama dari mazhab Malik. Menurut kami, kira-kira begitulah ya kan? Iya, ya. Menurut kami, innahu ittafaqal muslimuna ala anna taharata syar'iyyati taharatani. Sesungguhnya ittafaqal muslimuna, orang-orang muslim telah bersepakat. Bukan orang muslim sembarangan di situ, kayak kita ini enggak termasuk. Tapi al-muslim yang di situ adalah ulama. Ulama-ulama ya. Nah, kalau kita ini belum sampai tingkat ulama. Ulame bisa. Tahu ulame, Ustaz? Dodol. Dodol ya.
Telah bersepakat para ulama bahwasanya toharoh dalam syariat, toharoh syariah, ada ruqyah syariah. Inilah Ustadz Khairul apanya kan, pemegangnya kan, ruqyah itu syariah. Kalau di sini toharoh itu syariah, bersuci secara syariat, kan gitu. Dua, terbagi kepada dua. Bersuci itu, toharoh itu terbagi kepada dua. Yang pertama, toharatum minal hadasi. Kira-kira gimana pemaknaannya? Bersuci dari hadas. Suci dari Apa sebenarnya hadas itu? Hadas otomatis sesuatu yang tidak nampak. Dia sirri, dia hukumi. Yang nampak itu kan biasanya najis. Iya kan? Kalau hadas itu biasanya sirri atau hukumi, dihukumkan dia. Contohnya? Ya, contohnya gampang aja. Mohon maaf, Ustadz Gatot kencing, cas, itu hadas kecil, Iya. ya kan? Nanti misalnya Ustadz Gatot mati, itu hadas besar, wajib mandi itu. Tapi bukan lagi Ustadz Gatot yang mandi sendiri, orang yang mandikan. Atau misalnya yang paling gampang, keluar mani, nah, itu hadas besar. Itu hadas, kan nggak nampak dia kotorannya. Ya kan? Tapi hukumnya kita ini nggak suci, berhadas namanya. Itulah hadas. Wa toharuhu, wa toharutu ini ya. Iya kan ada titiknya kan? Iya. Di kitab saya nggak ada titik. Titiknya. Iya. Sama ini pencetakan kayak gitu, tambah Zat, titiknya. Satu lagi ya. Kenapa saya bisa terbaca toharo itu tadi? Karena di sini kayak hadiah. Terpikir saya ini wawnya waw atop namanya. Waw atop. Waw atop. Waw atop ini kata hubung dan. Kalau dalam bahasa Indonesianya ini dan. Iya. Dan Toharotul minal hadas, bersuci dari hadas, dan bersuci dari khobas. Khobas itu wa toharotum minal khobasi. Oh berarti ibarat sambungan dari si toharot. Iya. Atau ini kan ini apa? Lupa pula gua. Dan. Oh dan ya. Dan dia menghubungkan. Menghubungkan dari toharot. Lanjutan dari tohara yang pertama itu. Wa toharotum minal khobasi. Dan bersuci dari khobas. Khobas ini kalau kita tengok artinya di kamus, inilah dia yang nampak. Oh. Najis-najis, kotoran-kotoran, termasuklah dia itu khobas ya. Bukan yang kaki itu ya? Itu kebas itu kebas. Udah serius. Jangan serius sekali kok kita kuning ini kuning nanti muka kita. Penyakit kuning nanti kita ya kan. Serius sekali tuh. Jadi Di sini putih, di situ putih ya. Tidak putih ya. Ini kan Ya. toharo tuh pertama kan kita baca kan. Jadi karena dia kata sambung ada wawnya, dia barisnya harus sama-sama toharo tuh yang pertama. Dia sama-sama nggak beralif lam. Yang tadi? Iya. Buat toharot. Toharo tuh kan, toharo yang pertama nggak beralif lam. Iya kan? Jadi yang kedua ini kita baca sama kayak itu, toharotum. Dia bertanwin karena tidak beralif lam. Iya. Wa toharotum minal khobas. Kira-kira sampai situ udah bisa kita tangkap itu ya kan? Khobasi. Kenapa dia khobasi masuk huruf jar min? Ecek ya kan? Ada huruf jar itu. Min ini huruf jar Ustaz Teguh. Jadi huruf jar ini kalau udah masuk huruf jar, ada kalimat setelahnya itu beralif lam, udah pasti dia berbaris bawah. Pasti. Kira-kira gitu aja kan? Kalaupun datang kira-kira dajjal, nggak bisa tuh digeser barisnya, pasti itu dia, tetap baris bawah atau majrur ya. Si Mulyadi lagi nonton dia. Ilmu pasti ya. Oh iya. Apla ini, Pak. Siapa Mulyadi? Ustadz Imul. Dari Koto. Ustadz Mulyadi, salam ya. Baru kita sambung, kira-kira sampai situ. Tinggal ngerti-ngertikan sedikit aja ya kan. Oh.
apa mulai kata itulah yang pernah ku ajar sama Aflal. Berarti ada guru Aflal lagi. Siap Ustadz Mulyadi, ya kan? Ngeri kali ya. Nah, mantap Abang dah, Rahmat Syafi'i. Wattafaqu ala anna at-taharata minal hadasi salasatun asnafin. Bukan salah satu ya, salah satu. Enggak bertanwin dia. Oh, anna taharata ya. Iya, anna at-taharata Karena ada huruf anna gitu ya. Hah? Bukan. Kenapa dia enggak salah satun? Karena dia mudhofun ilai. Ini agak berat lagi nanti. Mudhofun ilai. Kalau mudhofun ilai, mudhof dia enggak boleh bertanwin. Mudhofun ilai. Dia mudhof ya. Nanti asnafin mudhofun ilai. Dia bersandar kalimatnya. Enggak apa dia? Enggak. Ya gitulah kira-kira kalimat bersandar ya kan? Wattafaqu, dan telah disepakati atau sudah sepakat bahwasanya toharoh dari hadas ada 3 cara. Toharoh bersuci dari hadas ada 3 cara. Kira-kira begitulah. Siapa kira-kira yang sepakat? Wattafaqu, siapa yang menyepakati itu? Orang-orang siapa? Ulama mazhab Maliki. Ya. Iya, ulama, tapi enggak hanya mazhab Maliki, semua ini. Oh ya. Iya. Oh gitu ya. Jangan pula kita bilang wattafaqu, siapa yang menyepakati? Itu yang menyepakati itu orang-orang yang duduk di sidang paripurna, bukan itu. Yang menyepakati di sini adalah ulama. Ya kan, bukan orang-orang yang duduk di sidang paripurna. Toharoh dari hadas ada 3 cara. Bersuci dari hadas ada 3 cara. Yang pertama, wudu. Yang pertama bersuci itu dari hadas ada dengan cara berwudu. Biasanya ini adalah hadas-hadas yang kecil, hadas kecil. Kira-kira apa lah contoh hadas kecil? Buang air kecil. Banyak itu. Apa lagi? Kentut, ya kan? Kentut. Ya kan? Buang air besar? Iyalah. Iya kan? Oh, namanya aja buang air besar kan, tapi hadas kecil ya kan? Iya. Udah, ada lagi bersentuhan laki-laki dan perempuan dalam mazhab Syafi'i. Hadas juga deh. Iya, batal wudu kan? Ya kalau Ustadz pakai mazhab Hanafi nanti ya nggak batal ya kan? Yang dimaksud lamis di situ itu bersetubuh, artinya kalau bersetubuh baru batal. Kalau dalam mazhab Syafi'i bersentuhan aja kita udah batal kan gitu. Ada lagi menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Maluan kita kan? Iya, kemaluan orang pun. Oh ya, sama juga. Kubul dan dur ya. Serius sekali. Nah, itu membatalkan wudhu juga. Apalagi ya? Udah itu ya, kentut, udah kan? Tipis, sentuhan. Tidur juga membuat hadas kecil tuh. Iya, batal wudhu. Kalau tidur yang bagaimana? Ya tidur pulas lah. Kalau duduk kayak gini terlipat kaki, ini enggak ya. Kadang-kadang apa itu sholat Jumatnya? Kita di ini duduk tidur. Gini, enggak batal wudhu itu. Tidur. Iya, tapi dia terkunci dia. Lubang apa itu? Lubang dubur itu terkunci. Nggak bisa dia keluar angin. Cobalah Ustadz kayak gini duduk. Bisa nggak kentut? Payah itu. Pasti Ustadz ngerengkeng sedikit. Ambil posisi ya kan. Itulah dia ya. Hadas kecil itu dihilangkan dengan wudu. Itu yang pertama. Ini cuman kira-kira cara membacanya kita buat. Wa salun ya. Wa salun. Ustadz Teguh apa? Paghsilu kan apa artinya kalau apa artinya kira-kira? Mandi. Paghsilu wujuhakum. Ini wudu'un wa ghuslun. Ghuslun ya, bukan ghuslun. Kalau ghuslun itu membasuh biasa. Kalau mandi biasanya pakai dhammah dia, ghuslun. Beda, itu bedanya tipis aja itu. Oh ya, kalau gua apa tadi?
Ghuslun Ghuslun itu mandi. mencuci biasa. Cuci. Ya, Ghuslun. kalau ghuslun mandi. Berarti ini contohnya ghuslun lah ya? Iya, ghuslun. Karena Mandi. membuang hadas tadi kan? Iya. Kalau udah sampai sini, ini udah hadas apa ini kelas beratnya nih. Kalau udah sampai mandi, ini udah hadas-hadas kelas beratnya. Menanam sama dengan menanam atau manyuan. Coba contohnya. Sama itu kan kayak yang di Al-Qur'an itu kan nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya kan? Itu mencangkol. Jadi ini banyak ya. Kalau misalnya hadas besar itu harus mandi. Salah satu di antara penyebab hadas besar itu ada misalnya keluar mani, baik disengaja ataupun tanpa disengaja. Misalnya Ustadz Khairul menghayal-hayal, kan nggak tahu dia keasikan menghayal, tiba-tiba ada yang keluar. Atau misalnya tidur, mimpi, ada yang keluar. Itu hadas besar. Mazi enggak. Tapi maji itu najis kan? Najis. Mazi, wadi, najis. Nah, yang keluar dari kelamin laki-laki itu ada 4 air. 4 cairan, ya kan? Pertama udah pasti kencing. Ya kan? Yang kedua wadi. Yang ketiga mazi. Yang keempat mani. Ini ya yang wadi. Wadi itu hampir mirip kayak mani. Dia ada gumpalan-gumpalan Apa Ustadz Gatot? Gumpalan dia keluar. Ini biasanya keluar kalau misalnya kita habis kerja berat, mikul rumah orang, ya kan? Iya. Itu udah berat kan? Biasanya keluar itu, terasa dia keluar, tapi nggak memercik keluarnya. Terasa dia keluar, kayak ada bola-bola. Sakit. Mana ada waktu ginjal keluar dari situ? Kumpul-kumpul deh. Enggak, bukan waktu ginjal. Itu sakit keluar itu, Rul? Pas kayak gitu, sakit nggak keluar? Nggak. Tapi terasa biasanya. Ustadz pun pernah itu, mana mungkin nggak pernah. Kayak mana dia bentuknya? Biasanya kalau capek, Ustadz, capek kerja berat, mau dia itu keluar atau tertekan itu biasanya apa kita itu? Apa namanya ya? Dia nggak Iya, dia nggak bersamaan keluar ya? Enggak. Karena kayak ini lah kan. Kita kan sebelum melakukan hubungan intim kan, Beda. ada itu apa? Iya. Oh, itu apa namanya? Mazi. Oh, itu mazi ya. Ya, Oh, beda. Ini tadi apa tadi? Wadi. Oh, ini wadi. Wadi ini biasanya sering ikut keluar sama kencing. Oh, ya bersamaan. Kesat dia, terasa dia keluar. Kita pikir, ini kok aku nggak ngapa-ngapain kok bisa keluar maninya kan gitu. Rupanya kita tengok cuman sedikit dia keluar. Agak berbentuk bulat-bulat dia. Atau adalah gumpalan-gumpalan istilahnya. Warnanya putih juga. Putih, tak pala sekeruh mani. Tapi putih. Itu dia wadi ya. Itu kalau keluar nggak wajib mandi. Tapi udah najis kan? Tapi dia najis. Dan kalau kena celana dalam, wudhu iya, ganti celana dalam lah. Jangan bawa lagi sholat. Baru yang ketiga tadi mazi. Inilah mazi. Misalnya sebelum berhubungan atau ketika laki-laki atau perempuan itu terangsang. Udah. Itu keluar tuh mazinya itu. Ada setetes 2 tetes dia. Dia enggak kayak air, dia agak kental. Tetesan tapi. Sebenarnya itu enggak pas mau berhubungan aja dia keluar, enggak pas lagi bergairah aja dia keluar. Lagi tenang otak kita, kalau tenang pikiran kita, biasanya pikiran tenang itu kepala yang di bawah dia bangun segar. Kalau dia segar, biasanya dia keluar. Karena rileks sekali dia itu. Contohnya bangun tidur pagi. Ya. Makanya kalau pagi itu waspada, perhatikan itu celana dalam kita. Mau dia itu setetes 2 tetes. Iya. Itu nggak sah itu, apalagi kayak Ustadz kan bangun tidur langsung sikat gigi wudhu. Misalnya nggak mau buang air kecil dia kan, langsung sikat gigi wudhu, pergi ke masjid. Ustadz, imam Ustadz. Habis kita pula imamnya. Allahu Akbar. Paten-paten kita ngimamin orang ya kan. Rupanya hukumnya nggak sah sholat kita. Kenapa?
ada mati di celana dalam kita. Ini bahaya nih. Hati-hati nih Ustaz. Ustaz Khairul biasanya nih. Oh, saya sering mandi. Kalau mandi subuh aman ya kan. Nggak bisa juga kita bilang aman kalau sempaknya nggak diganti. Sarung. Oke, sarung ya. Iya. Oke. Apalagi yang terakhir mani. Mati itu najis, ya kan? Tapi nggak wajib mandi kita. Yang ketiga, yang keempat, mani. Mani ini kalau dalam mazhab Syafi'i nggak najis dia hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i mani itu nggak najis. Tapi mengeluarkan mani itu membuat kita mandi besar. Membuat kita wajib mandi. Nah, kira-kira paham itu ya? Apalagi selain itu? Kena celana masih bisa dipakai. Kena celana masih bisa dipakai, tapi hati-hati. Bisa juga dia itu nempel mazi di dalamnya. Biasanya yang keluar pertama itu adalah mazi. Percikan pertama. Nanti percikan kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu kena celana pun Ustadz lap-lap kan nggak apa-apa mau pakai sholat. Sudah sampai 5 kali. Mau juga. Tapi nanti kalau Ustadz bawa itu sholat, cium orang pula nanti baunya. Ustadz nggak ganti sarung katanya kan, nggak enak kita kan. Baru abis itu apa lagi? Bersetubuh laki-laki dan perempuan. Kira-kira kalau laki-laki itu ini kepalanya masuk tenggelam lah kepalanya ini, paretnya itu tenggelam. Walaupun nggak keluar maninya, dia wajib mandi. Ya, kalau udah berhubungan itu. Baik itu sama hewan. Misalnya ada orang, iya kan, nafsu kali dia manusia nggak takut, carinya kucing. Itu kurang ajar ya. Ustaz nampak udah masuk segini, tenggelam udah kepalanya. Ustaz tegur, lepaskannya. Itu suruh dia wajib mandi tuh. Sekarang banyak fenomena kayak gitu Ustaz. Khilaf orang itu ya kan. Kucing, kambing, kerbau, lembu. Apa lagi? Santai. Kalau perempuan ya pastilah itu ya kan, melahirkan, haid, iya, nifas, kan. wajib mandi lah itu. Basah, itu enggak ya? Ada juga, Tapi wajib mandi. iya wajib, sama hukumnya kayak laki-laki. Baru yang terakhir mati. Tapi kadang gini ini kan. Kadang pernah juga mimpi basah, tapi nggak ingat kita mimpi basahnya. Tapi keluar. Baru yang kedua, kita mimpi basah ingat, tapi nggak basah gitu. Kasus pertama ini dia nggak ingat. Memang nggak ingat dia mimpi basah, tiba-tiba keluar gitu. Itu mimpi basah apa? Iya. Kalau Wajib. kasus yang kedua, dia memang dirasakan mimpi basah kan. Cuman pas dibangun dia nggak ada yang keluar. Biasanya gini, Ustaz. Kalau dia itu mimpi, senyenyak-nyenyaknya dia begitu keluar dia terbangun. Senyenyak-nyenyaknya dia tidur, begitu keluar pasti dia bangun. Udah itu, kalau misalnya ditengoknya udah kering, mau itu kering kan? Ya, tapi paling enggaknya ada itu bercak di celana dalam itu. Berarti udah lama itu. Misalnya dia jam 1 lah dia. Kita katakan di jam 10 dia mimpi. Iya. Di jam 10 dia mimpi. Besok jam 5 baru tengok udah kering. Iya, udah kering. Apalagi kena kipas, sorot, ya kan? Cuman yang tadi itu dia memang tahu dia mimpi kan. Cuman pas ditengoknya memang nggak ada gitu. Oh ya udah, nggak ada masalah. Berarti nggak apa? Iya. Kalau nggak ada keluar, berarti dia tidak wajib mandi. Nggak dihukumi mimpi basah. Nggak. Harus keluar dia, jelas. Berarti intinya pokoknya keluar lah gitu kan? Iya, keluar. Walaupun dia nggak ingat mimpi basah. Karena kan juga kan kasih pula. Mimpi basah sama laki-laki. Iya, mau sama siapapun ya, kalau dia keluar, wajib mandi ya. Tunggu dulu, ini kita baca dulu komen si Mulyadi. Mimpi tacolub itu namanya Pak. Kayak mana mimpi tacolub? Kayak mana Pak? Aduh. Minggu depan datang Bapak ya. Reunian kita sini. Ya, aja. Udah. Yang terakhir mati. Orang mati itu wajib dimandikan. Memang nggak bisa dia sendiri yang mandi kan, tapi kita yang wajib memandikannya. Tapi jangan pula yang mati syahid, ya.
Atau enggak wajib mandi, enggak wajib dimandikan. Itu sama mandi itu kan? Mandi jenazah kan? Iya, sama-sama. Apa nawaitul ghusla di Rabbil ada akbar ya? Iya kan? Nawaitul ghusla ala hadzal mayyit. Oh iya, nawaitul ghusla Li hadzal mayyit. di hadzal mayyit. Tapi kan itu bahasa-bahasanya apa? Apa? Sengaja kalau artinya itu nggak ada dia sengaja aku mandikan si mayat untuk menghilangkan hadas besar, kan itu apa? Adalah nawaitul ghusla, sengaja aku mandikan mayat ini. Nah, Fardu kifayatillah ta'ala. Fardu kifayah langsung kan fardu kifayah. Iya. Maksudnya 2 kali mandi dah atau enggak? Sekali aja kan? Siapa yang 2 kali mandi? Enggak, si mayat itu lah. Enggak, sekali lah. Jadi diniatnya itu pas diniat. Iya, kita yang meniatkan dia mandi, kita yang memandikan dia. Itu aja udah cukup. Kamu gila pula yang nyemadurnya sendiri. Iyalah, kita yang meniatkan kan. Tapi kalau kita tengok redaksi bacaan itu nawaitul ghusla di hadzal maiti kan? Arba'a Saya berniat fardul ta'ala. Iya, aku berniat memandikan mayat. iya mayat ini. Berarti sudah termasuk itu mandi hadas besar ya? Iya, mandi harus besar. Ah, itulah dia. Biar jelas kan? Kalau nggak antum bangun itu dia. Alamatnya di Mabar Hilir Pak, Mabar Hilir. Datang ya. Setiap nanti dikabar lagi. Udah. Ya. Mana deh? Udah. Wabadalah. Oke. Wa badlum minhuma, badlum ya. Badlun. Bertanwin dia itu sama wawnya kayak ini. Waw atau. Oh, berarti kalau setiap waw atap ditanwinkan ya? Enggak, sama kayak baris yang di pertama itu kan wuduun Oh bertanwin. iya, ngikut. Iya, yang ikut dia ngikut. Iya, iya. Yang ikut. Wa ghuslun juga kan bertanwin. Wa badlum minhuma. Dan pengganti dari keduanya. Kedua yang mana? Minhuma yang mana nih? Kembali ke mana? Minhuma dari yang keduanya. Wudu dan mandi. Wudu sama mandi. Ada penggantinya. Wa huwa at-tayammamu. Pengganti wudu dan mandi itu adalah tayammum. Tapi sebenarnya beda ya antara mandi. Kalau wudu itu rob unajasin, mengangkat hadas, mengangkat najis atau hadas ya, mengangkat dia istilahnya. Kita mandi itu najisnya atau hadasnya terangkat. Kira-kira bisa digambar, bisa dipahami nggak? Kalau kita mandi itu hadas kita terangkat, alias kita udah suci sama sekali, udah bersih betul-betul. Itulah dia. Ghuslu juga kayak gitu. Izin dulu Ustaz, ini lagi ada nanya dari Afiyah. Ustaz mau nanya, batal nggak wudu laki-laki bersentuhan dengan mayat perempuan? Mayat perempuan. Iya. Kalau kita ya laki-laki menyentuh mayat perempuan, kenapa sentuhnya kan? Iya, ada itu yang ketika ziarah dia iya. disentuhnya, ya batal sebenarnya, tapi mayatnya nggak batal. Iyalah. Al-lamis yang batal, mamlus nggak batal. Itu dia hebatnya. Yang batal ya? Lamis yang batal, yang menyentuh yang batal, yang mamlus enggak, yang disentuh enggak batal. Tetap batal ya. Kebalikannya? Ya kebalikannya. Kalau misalnya mayatnya yang perempuan, laki-laki yang datang, batal. Laki-laki. Iya, mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab yang lain, ya enggak lah. Kembali ke apa tadi lah. Yang Hanafi kan enggak batal. Iya. Maliki enggak batal, ya kan? Udah? Kan tadi yang dua ini wudu sama ghuslu ini dia robu najasin. Robu kira-kira begitulah. Mengangkat najis atau mengangkat hadas. Berarti kalau kita mencuci, misalnya lobe Ustadz Khairul kena tai ayam, kita ambil, siram, cuci, udah hilang semua, hilang bau, warna dan rasa. Itu secara otomatis bersih dia kan, terangkat najisnya kan. Nah itu dia maksudnya. Tapi kalau di sini dibuatnya wabadlum minhuma, pengganti dari keduanya,
Kalau dalam mazhab Syafi'i, apalagi di kitab Taqriratus Sadidah, tayamum ini bukanlah metode rafu najasin. Jadi Dia enggak menghilangkan najis, tapi dia mengganti. ibahah untuk membolehkan saja. Statusnya itu nggak bisa mengangkat najis, nggak bisa mengangkat hadas. Dia itu cuman bisa membolehkan kita untuk melakukan satu ibadah. Misalnya kita mau sholat, rafu najasah, enggak, tapi ibahatus sholat. Misalnya makanya nih tayamum itu nawaitu tayammum li istibahatis sholati. Ya kan, sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sholat. Itu dia ya. Ada lagi yang orang berwudu, dia mandi atau berwudu tapi hadasnya nggak hilang-hilang, dia nggak bisa pakai ini. Kira-kira siapa itu? Dia wudu tapi nggak rafu najasin dia. Biasanya kan kalau wudu rafu najasin kan, mengangkat kan. Tapi kalau dia nggak, wudunya itu ya cuman hanya sekedar membolehkan, sama statusnya kayak tayamum. Kira-kira tergambar siapa dia orang? Maksudnya person itu orang? Iya, personnya. Nabi Muhammad ya? Enggak. Jadi gimana maksudnya? Dia bukan dari kalangan Nabi juga. Kayak kita ini juga bisa. Tapi dalam kondisi apa dia? Itu dia maksudnya, dalam kondisi yang bagaimana? Sakit. Saya tayamum. Enggak, dia wudu. Nah, dia wudu. Tapi status wudunya itu enggak rafu najasin. Orang sakit wudu rupanya. Yang mana tahu sholatnya? Iya, dia wudu. Mana wudu kan? Kalau wudu berarti rafu najasin. Iya. Dia terangkat dia najis atau hadasnya. Dia wudu tapi nggak terangkat, statusnya sama kayak tayamum. Tidurnya gimana? Kondisi dia lagi tidur? Enggak. Apa lagi Pak? Sementara Orang yang penyakit salisul baul, oh iya, yang apanya kan? yang kencingnya nggak putus-putus. Iya. Berarti Ada aja netes kencingnya. oh itu nggak kembali ke rukso gitu? Enggak. Iya, sholat. Cuman statusnya emang tadi Dia berwudu tapi nggak mengangkat. wudunya sah. Wudunya sah tapi nggak mengangkat najas, nggak mengangkat hadas. Dia status wudunya itu sama kayak tayamum. Berarti kayak mana mungkin dia wudunya sah tapi najasnya nggak terangkat? Itulah dia. Karena ada terus dia kan? Ada terus dia. Kalau yang dikatakan dengan terangkatnya najis atau hadas itu memang suci badan kita. Jadi sulusul baul itu najis nggak keluar itu? Ya najis. Tetap najis ya? Iya najis. Itulah tadi rukhsah itu kan. Jadi kalau dia berwudu bukan rafu hadasin. Jadi nawaitul wudu ali rafil hadasi, ya enggak kayak gitu lagi niatnya. Nawaitul wudu ali istibahati sholati. Dia berwudu untuk membolehkan sholat aja. Hadasnya nggak bisa terangkat. Oh beda lagi niatnya. Iya, tapi karena dia kan terus mengalir kan. Semacam niat tayam juga lah hampir. Iya, listibahati. Iya, listibahati sholat atau listibahati qiraatil Quran. Oh, sesuai sama konteks Iya, ibadahnya. apa mau dia? Iya, dia mau mengerjakan apa? Itu tetap sah sholat ini. Sah. Kan itulah dia rukhsah tadi. Tapi itu kayaknya cuma sekali aja kan? Apanya? Misalnya maghrib isya. Nggak boleh. Satu lah. Iya kan, maksudnya dia sekali wudhu aja kan maghrib. Iya. Kalau dia sholat isya, aja. Beda lagi, duduk lagi dia, karena udah terus mengalir itu. Itu dia ya. Ada lagi orang yang kencingnya nggak dari itu sulusul baul, dia dari samping udah diselang, ngalir dia. Itu lagi lebih payah. Berarti wuduknya itu bukan rafu najasin. Oke Ustaz, izin Ustaz satu lagi. Kalau mandi wajibnya yang terakhir membasuh kemaluannya, tetap terangkatkah hadas kecilnya dari afiyah? Berarti dia mandi wajib terakhir membasuh kemaluannya. Oke. Gini kan. Nawaitul ghusla dirafil hadasil akbari fardulillah ta'ala. Mandi dia bur selesai bahasa semua ini kan. Baru terakhir misalnya digosoknya kemaluannya. Iya kan, atau tersentuh kemaluannya, bersihkan itu dia terakhir. Padahal tadi udah basahnya walaupun nggak disentuhnya. Nah, status mandi besarnya tetap sah. Ya, tetapi kalau dia mau sholat nggak bisa. Karena udah nyentuh. Iya, sudah menyentuh kemaluan, dia harus mengulangnya dengan berwudu. Ya.
Kita lanjut ya. Wadzalika ya. Apa tadi pengganti wudhu dan mandi? Tayamum. Tayamum. Oke, mantap. Wa kadzalika litadammina dzalika ayat wudu'ul waridata Ya. fi dzalika. Yang demikian itu adalah tujuan turunnya ayat berwudu. Yang demikian itu adalah tujuan dari turunnya ayat wudu. Ayat Al-Quran, ya kan? Oke. Falnabda min dzalika bil qawli fil wudu. Maka kira-kira kita mulai yang demikian itu dengan pembahasan wudu. Fanaqulu, ya, itu tadi kan masih toharoh, ya kan? Falnabda min dzalika bil qawli fil wudu'i. Maka kita mulai pembahasan ini dengan wudu. Fanaqulu, apa kira-kira kita? Maka kami mengatakan Oke. kita Ya, kitabul wudu'i. Kitabul wudu'i. Apanya itu? Oh, dia berbentuk apa? Idofah. Ya, mudhof dan mudhofun ilaih. Wudu ya, pakai dhammah wawnya. Kalau wadu'i, wadu'u tempat. wah dia pakai patah wawnya, bukan pakai dhammah. Dia itu biasanya nama airnya, nama air untuk berwudu. Nah, itu yang dituliskan di dalam kitab Taqriratus Sadidah ya. Alat, isim alat dia. Wadu, alat yang dipakai untuk berwudu. Ada juga rupanya wadu. Kayaknya nggak pernah aku dengar. Itulah dia wadu. Iya. Ya, alat yang dipakai untuk bersuci. Tapi harus air gitu. Air lah, apa lagi? Karena bukan untuk suci juga ya. Tapi kan sejenis tayamum dia. Yang bersuci itu kan pakai air. Kalau tayamum itu kan istibahah dia. Ya, istibahah kan. Bukan rafu hadas atau najas ya kan? Oke. Cuman udah 1 jam ini. Oke, boleh. Bisa 2 halaman ini. Iya. Ini aja udah panjang kan. Tapi bolak-balik. Sampai sini pun jadi. Terserah. Yang lain lah. Baru 3 baris ya kan? Baru 3 baris betul. Udah apa ya kan? 3 baris itu mudah banget ilmunya. Udah banyak. Ya udah. Yang cocoknya beli kitab ini. Iya, sakit matanya. Ada kitab. Cuma nanti gini aja lah memang. Habis ini kita diskusikan aja lah mana kitab apa yang enak gitu. Ini pun enak ini kita. Enak. Siapa mulai? Aku menurut ini aja. Kalau enggak kitab ini apa yang fikih Muqarrar juga, fikih 4 mazhab. Mazhabil arba'ah banyak jilidnya. Inilah yang paling murah. Ini iya. Nggak mungkin jilid 1 aja yang kita baca kan? Menjadi 2 kan? Ini 2 jilid. 1 buku dia kan? Iya. 1 buku ya 2 jilid. Lebih banyak pembahasannya. Banyak, semua lengkap. Apalagi ilmu falak ada kan? Bah, Ilmu falak. oh, ini pakarnya nih, Ustaz Teguh, Ustaz Teguh. Makanya pas ilmu falak beliau lah. Aku nanti pas kotawan apa aja lah, pas kotawan. Saya doang. Bagian apa aja? Belum Aja dah. Antara 2 aja nih, ada 3 Ustaz. Udah, kemana? Kayaknya kita cukupkan lah, itu kita diskusikan. Oh iya, kita iya. ke depan. Yang Ya. pertama dulu kan, Iya, sebagai iya. penyemangat dulu. Iya. Boleh. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa bertanya tadi. Baik, ya boleh. Yang lain bertanya kan? Nah, Kan kita kan main apa? Maksudnya main. Ya, hubungan intim. main. Hubungan ini kan. Taruh lagi jam 1. Jam berapa? 1 malam. Oh, 1 jam main. Jam 1 malam. Oh, jam 1. Habis main kita tidur. Oh, tertidur ya. Ya. Ketika kita mau sholat, mau sholat kita. Padahal kita kan udah apa? Udah masih apa? Udah bersih kan. Kita mau sholat kan nggak tahu kita.
lupa kita Jangan telepon dulu. Main. main baru tidur Tidur. tiba-tiba jam subuh udah azan buru-buru kita Ya. lupa kita mengumpat wajib Ya. tidak bisa Inilah dia. kita sholat Enggak, Ustaz. Kapan kita sadarnya? sadar ketika selesai sholat Ya ada, Ustaz. Yang ada itu mengulang sholat. Mandi dulu sampai bersuci, baru sholat. Aku juga nonton. Iya, itu Ustaz. Wajib mandi. Kemana pula kita mau saat sholatnya? Sementara kita ada sasa. Iya, itu dia makanya. Makanya kita ada mengulang sholatnya kembali. Lagi Ustaz kata wajib tidak wajib tidak apabila sholat Udah, dari pertanyaan. udah. wajib diganti katanya Ustaz Gatot nggak ada mau tanya? Pas Ustaz. Pas ya. Sore ini. Udah, kalau udah tidak usah. Kalau kenapa merah terus? Oh ya. Enggak, ini agen. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Al-Mukarram kita. Ini sebenarnya kawan-kawan masih 3 baris. Saya pikir pun tadi udah sampai sini kan satu halaman ini. Rupanya 3 baris saja pun sudah panjang lebar penjelasannya. Sampai ke dalam-dalam ini. Yang mana ada tadi ilmu yang baru pribadi saya baru dapat ya kan. Termasuk tadi wudu itu raf'ul najas ya kan, najas mengangkat najis ataupun hadas, sementara tayamum itu istibahati sholah ya kan. Kemudian juga termasuk juga tadi yang air yang keluar dari kemaluan kita itu termasuk juga tambahan ilmu bagi kita kan. Jadi memang betul dalam kitab fikih kenapa yang pertama kali itu toharo kan, karena toharo itu bersuci secara zahir kita agar semua ibadah-ibadah kita, praktek-praktek kita sah dulu ya kan, secara fikihnya sah. Karena itu makna tujuan kita belajar ilmu fikih agar kita mengetahui dan sah atau batalnya semua ibadah-ibadah kita. Sekali lagi semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi kawan-kawan boleh lanjut nanti seterusnya mengikuti kegiatan-kegiatan kita, boleh kita laksanakan secara online atau offline. Semoga kita termasuk orang-orang yang gemar menuntut ilmu, karena orang yang menuntut ilmu wa huwa fi sabilillah akan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiburan. Oh iya. La ilaha illallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Turun ya. Nih.